Setiap anak mempunyai bakat atau bawaan talenta dari lahir dan ada beberapa anak yang mempunyai bakat seni, baik seni rupa, seni musik, seni tari, dan lain-lain. Lalu, saya akan menanggapi argumen dari pihak pemerintah terkait dengan prinsip moral. Pilihan oposisi untuk pendidikan sains merupakan pilihan akibat iklan dan berbagai perusahaan, namun di status quo banyak anak-anak yang memang menyukai sains dan memiliki bawaan atau talenta bawaan dari lahir di bidang sains. Lalu, mengenai bakat seni yang tidak diperhatikan itu udah hal yang aneh dikatakan karena banyak sekolah sekarang yang menyediakan eskul-eskul di bidang seni dan pihak sekolah juga memperhatikan bakat yang dimiliki setiap siswa dan juga banyak pihak swasta maupun negeri yang menyediakan perlombaan di bidang seni dan tidak jarang anak-anak yang menang di perlombaan tersebut juga bisa meraih prestasi di bidang seni. Pihak pemerintah mengatakan banyak kasus konvensional perusahaan seperti kekerasan seksual, penyiksaan mental, namun di status quo masih banyak kasus-kasus di bidang seni yang terjadi terutama kekerasan seksual yang turut menyakiti mental korban di bidang kesenian. Lalu jika kita melihat keadaan sekarang masyarakat terhadap hiburan baik seni musik juga seni rupa, bukan berarti sebagai orang tua mengorbankan anaknya untuk kebahagiaan orang lain, bukan. Dan mengenai pilihan orang tua di bidang seni bukanlah hal yang benar karena seperti yang dikatakan tim pemerintah, seni akan bersaing dan akan menambah tekanan pada anak. Dan pada kenyataannya masih banyak seniman yang berpendidikan juga kurang dihargai dan kurang diapresiasi oleh masyarakat, padahal pengorbanan dilakukan sudah banyak oleh seniman tersebut. Tidak jarang banyak masyarakat Indonesia yang membayar seniman dengan harga yang tidak lazim. Padahal untuk mencapai suatu bakat yang maksimal juga pendidikan perlu mengeluarkan materi juga waktu yang banyak. Dan terkait dengan karena menyanyi dari kafe ke kafe itu menjanjikan, namun di status quo nyatanya tidak, karena sekarang sektor seni dikatakan menjanjikan dan dibutuhkan. Sektor musik sekarang sudah digantikan oleh akun pemutaran musik seperti Spotify atau YouTube dan lain-lain. Lalu dari pihak pemerintah mengatakan bahwa bakat dapat berkembang dengan kemampuan yang minim. Itu salah karena sebuah bakat harus dikembangkan dengan biaya yang maksimal, karena nyatanya banyak rakyat kecil yang kesulitan untuk membeli alat musik yang harganya memang mahal, bukan? Dan jika seseorang ingin mengembangkan kemampuannya di bidang seni justru lebih mudah karena di bidang sains, justru lebih mudah karena banyak buku-buku yang tersedia di sekolah dan pemerintah juga menyediakan pendidikan formal di bidang sains. Justru seperti yang dikatakan pihak pemerintah, ada musisi yang sengsara dan minim ekonomi, banyak waktu lama untuk mencapai kesuksesan juga untuk mengembangkan bakatnya. Ini pasti membutuhkan waktu lama dan mengeluarkan biaya yang lama juga, bukan? Yang banyak juga, bukan? Lalu bagaimana keadaan masyarakat kecil yang anaknya mempunyai bakat di bidang seni lalu berkewajiban untuk dikembangkan, sementara keadaan ekonomi dari keluarga tersebut juga tidak mumpuni untuk mengembangkan bakat dari si anak yang dimiliki. Maka bakat tersebut tidak bisa dikembangkan. Dan bagaimana anak-anak dapat bersaing untuk mencapai kesuksesan di bidang seni? Dan di sini solusinya tetap anak tersebut harus bekerja di bidang sains atau kantor untuk memenuhi kebutuhannya, bukan? Dan setiap anak mempunyai bakat atau talenta bawaan tidak hanya di bidang seni. Lalu mengenai argumen yang kedua, anak-anak dengan orang tuanya di bidang seni akan lebih baik jika anak-anak yang mempunyai bakat di bidang seni akan menciptakan hubungan baik dengan orang tuanya jika bakat tersebut dikembangkan. Mengenai bakat, pihak pemerintah mengatakan seseorang anak yang mempunyai bakat di bidang seni akan senang dalam melakukan pekerjaannya. Namun banyak anak yang mempunyai bakat di bidang seni namun tidak menyukai bidang tersebut, di mana anak kita mempunyai bakat lebih dari satu dan tidak berniat untuk dikembangkan di bidang seni karena ada bakat lain yang lebih disukai di bidang seni seperti sains, seperti yang dikatakan pihak pemerintah bahwa jika tidak dicoba bakat seni tidak akan terlihat. Lalu bagaimana jika anak tersebut mempunyai bakat selain seni namun yang terlihat oleh orang tua hanya bakat seni, padahal anak tersebut tidak senang dalam menjalaninya, justru akan berdampak negatif terhadap hubungan dari kedua belah pihak, yaitu orang tua dan anak. Lalu di sini ada satu poin yang aneh dikatakan oleh tim pemerintah, banyak rakyat kecil yang bahagia, padahal jika kita gagal tidak akan ada kata bahagia, bukan? Banyak rakyat kecil yang sengsara karena kondisi ekonomi tersebut tidak memenuhi hidupnya. Seperti yang kita lihat di status quo sekarang, kebutuhan seiring berjalannya waktu juga zaman semakin berkembang. Jika kita tidak bisa mengejar ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kita mengikuti perkembangan zaman, maka
Di mana kata bahagia yang akan kita rasakan? Justru di sini orang tua melihat anaknya gagal akan merasa bersalah. Maka di sini saya merasa bangga dengan tidak mendukung musik tersebut. Terima kasih.